Setahunan lalu gue sempet review Asus ZenBook 14 juga yang udah pakai Intel Core Ultra. Jujur buat ukuran laptop setipis itu, performance-nya emang agak lain ya, gokil banget. Makanya pas Asus ngirimin seri yang ini lagi, gue sempet mikir, lah ini mah barang yang kemarin gak sih? Ya ternyata serinya sih tetap sama, masih ZenBook 14 OLED. Arsitekturnya pun juga masih Intel Arrow Lake. Cuma bedanya, yang ini pakai Intel Core Ultra 7 255H. Yang secara levelnya memang sedikit di bawah yang kemarin gua tes, tapi ya tetap interesting juga nih. Karena biasanya kalau udah labelnya ZenBook, meskipun bukan varian tertingginya, performanya tuh jarang dibikin nanggung nih. Kita lihat aja nanti. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Oke, ZenBook yang gue pegang ini masih pakai keluarga Arrow Lake ya, tepatnya di Core Ultra 7 255H. Kalau lo udah nonton video gue sebelumnya, pasti sudah cukup familiar sama chip yang satu ini. Karena secara karakter, dia memang lebih fokus ke performance, beda sama seri Lunar Lake yang lebih ngejar si efisiensi baterainya. Makanya, buat laptop setipis ini, prosesornya ini tuh sebenarnya cukup serius nih. Tapi sekarang kita ngomongin fisiknya dulu ya. Gue selalu punya love-hate relationship sama form factor ZenBook ya. Kenapa? Karena Asus selalu konsisten main di dua hal ini, tipis dan ringan. Laptop ini beratnya cuma sekitar 1,2 kg aja dengan ketebalan di 14,9 mm. Bayangin nih, prosesor H-series masuk ke body seramping ini. Dari dulu juga sebenarnya Asus sering ngelakuin ini sih, tapi biasanya ada yang harus disunat dulu biar oke lah di beberapa sisinya. Terus build quality-nya ya juga nggak main-main ya, karena laptop ini sudah lolos standar milisanti standar di 810H. Jadi meskipun kelihatan elegan, dia tetap keras solidnya. DNA ZenBook-nya juga masih kental ya, cover metal, finishing clean ya, sama logo Asus minimalis di belakangnya. Ya mau dibawa meeting atau nongkrong di coffee shop, vibes-nya pun tetap dapat lah. Gua suka memang. Dan masuk ke area ngetiknya, kalau lo pernah pakai desain ErgoSense dari Asus, pasti langsung familiar. Typing feel-nya empuk tapi tetap firm. Minim banget sama mistyping lah. Touchpad-nya pun juga besar dan masih ada fitur number pad khas Asus juga. Tinggal pencet pojoknya ya langsung muncul nih numpad digital buat input angkanya. Di keyboardnya juga sudah ada tombol copilot yang sekarang memang sudah cukup umum untuk di laptop Windows terbaru. Jadi kalau butuh bantuan AI cepat, tinggal pencet aja tombolnya. Di bagian atas layarnya pun juga ada webcam dengan IR kamera. Jadi lo bisa login pakai Windows Hello tanpa perlu ngetik password lagi. Webcamnya pun juga sudah support Windows Studio Effect. Jadi ada fitur kayak auto framing sama background blur yang lumayan kepake kalau lagi ya video call. Dan kalau lagi nggak dipakai, kamera pun juga bisa langsung ditutup pakai privacy shutter facing-nya. Tinggal geser, beres ya. Kalau layarnya ya laptop ini pakai 14 inci Asus Lumina OLED dengan rasio 16:10, tapi perlu dicatat nih, resolusinya masih ya di Full HD aja. Awalnya gue kira bakal di 3K ya seperti beberapa ZenBook lainnya, tapi setelah dipakai beberapa hari, ya sebenarnya ya ketajamannya masih oke juga buat di ukuran 14 inci. Apalagi ini tetap pakai panel OLED ya, jadi kontrasnya tinggi, hitamnya pekat, dan warna konten kelihatan jauh lebih hidup lagi. Cuma memang untuk refresh rate-nya aja masih 60 Hz ya. Jadi scrolling memang nggak sesmooth layar 120 Hz, tapi karena response time-nya OLED cepet banget, animasinya pun tetap responsif. Layarnya pun juga udah support touchscreen, jadi kalau lagi santai browsing ataupun navigasi cepat tinggal tap layar pun juga bisa. Cuma ya namanya OLED pasti ada komprominya. Layarnya glossy, jadi kalau ada lampu di belakang pantulannya lumayan kelihatan ya. Ya ini sih masih enak lah dipakai buat banyak hal, minimal ya buat nonton masih enak, sama buat ngedesain pun juga aman karena dari akurasi warnanya udah standar lah buat di level profesional. Nah sekarang gue mau mention satu hal yang cukup surprisingnya, yaitu di bagian speakernya nih. Buat laptop setipis ini, suaranya enak banget nih, volumenya kenceng, bassnya lumayan kerasa, treble-nya juga dapet. Dipakai nonton film atau dengerin musik, nggak kedengeran cemprengnya. Tapi overall, ini salah satu speaker laptop tipis yang pernah gue coba dan bagus suaranya. Nah, masuk ke bagian yang paling bikin penasaran lagi, yaitu bagian performance-nya ya, yaitu laptop ini yang udah pakai Intel Core Ultra 7 255H, yang mana punya konfigurasi di 16 core 16 thread dengan boost clock-nya sampai 5,1 GHz. Jadi buat urusan processing power-nya, dia jelas ini bukan main-main ya. Di dalamnya pun juga udah ada Intel AI ya, boost NPU-nya. Jadi buat workload yang butuh akselerasi AI, laptop ini ready. Untuk multitasking, RAM-nya juga udah di 32 GB LPDDR5X ya, yang memang solder, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi jujur aja, 32 GB di laptop ini ya udah lebih dari cukup buat mayoritas workflow sekarang. Mau buka banyak tab Chrome sambil editing juga masih santai ya, storage-nya pun juga kencang. Ada SSD 1TB NVMe PCIe Gen 4 juga, dan hasil test speednya itu memang cepat banget. Slotnya ya cuma satu, jadi kalau mau di-upgrade nanti
nanti harus ganti SSD bawaannya, tapi kayak nggak perlu lah. Secara keseluruhan, performance laptop ini cukup menggambarkan karakternya. Buat daily task dan multitasking berat, dia terasa cepat dan stabil. Editing ringan, compile project, sampai kerja kreatif juga masih bisa dijalankan dengan nyaman. Yang menarik, justru pas lihat tes stabilitasnya, gue sempat jalanin Cinebench R23 berulang kali, hasilnya performance-nya memang paling tinggi di run pertama aja. Tapi setelah itu turunnya cuma sedikit, lalu stabil di run berikutnya. Ada sedikit limit dari sisi pendinginan, dan itu wajar juga karena laptop ini cuma pakai satu kipas dan satu heat pipe ya. Lalu gaming experience-nya ya, walaupun ini cuma pakai Intel Arc Eye GPU-nya, laptop ini pun buat main game kompetitif ternyata masih enak lah ya. Kayak CS2, Dota 2, Valorant masih jalan lancar. Di settingan tinggi masih playable, tapi begitu turunin ke medium ataupun ke low-nya, FPS-nya langsung naik jauh dan gameplay berasa lebih smooth. Valorant bahkan terasa ringan banget ya di settingan tinggi ya, ini pun FPS sudah tinggi dan kadang malah mentok ke refresh rate layarnya. Cuma ceritanya agak beda nih pas gue coba Black Myth Wukong. Ini agak unik ya, di settingan normal memang cukup berat, tapi begitu super resolusinya diaktifkan, performance-nya naik lumayan dan jadi lebih playable. Jadi walaupun ini jelas bukan laptop untuk main game ya, jelas teknologi Intel yang sekarang ini udah bisa kasih performance GPU yang lebih oke dan tenaga CPU-nya yang lebih tinggi juga ya. Tapi menurut kalian kayak gimana? Cuma memang buat baterainya tetap better dimanfaatkan untuk kerja yang lama lebih kerasa ya, karena si ZenBook ini punya kapasitas baterainya di 75 Wh, dan pas gue pakai buat workflow harian, ngetik, browsing sambil streaming Spotify, dia ini bisa bertahan sekitar 10-11 jam, which is cukup impresif, apalagi ini laptop H-series. Jadi kalau mau dibawa kerja seharian di coffee shop, masih aman tanpa harus panik cari colokan. Kalau ditarik garis besarnya nih ya, ZenBook 14 OLED ini ya masih mempertahankan lah formula klasik ZenBook-nya. Laptop yang tipis, ringan, tapi performance-nya tetap serius nih. Desainnya premium, build quality-nya solid, portnya lengkap, dan bobotnya pun juga nyaman banget buat dibawa-bawa secara mobile. Layarnya pun juga tetap jadi salah satu yang highlight-nya ya, karena OLED dengan respons time yang cepat juga, plus sudah touchscreen pula lagi. Di sisi performance-nya juga masih cukup kuat buat multitasking berat sampai kerja kreatif ringan pun aman. Bahkan buat gaming santai pun ternyata masih bisa diajak kompromi. Memang ada beberapa kompromi kecil juga sih. Nah, untuk harganya sendiri nih, Asus ZenBook 14 OLED ini dijual di harga 19.999.000. Yang sebenarnya ini bakal jadi bahan menang-mending memang. Yang mana gue paham ya, pasti yang lagi consider kayak nanya-nanya ya, kenapa masih 60 Hz aja nih? Ya nggak sekalian gitu minimal di 120 Hz ya? Ya karena kan ini levelnya bukan entry level lagi kan gitu ya. Tapi ya mungkin karena ini bukan untuk gaming yang pertama, dan 60 Hz pun itu masih cukup banget buat dipakai kerja. Gua rasa ya buat kurang-kurangin budget modalnya juga di era sekarang ya nggak apa-apa lah nggak pakai di 120 Hz ya. Setidaknya masih ada yang menarik. Di paket pembeliannya pun juga udah termasuk ya kayak Microsoft Home Office di 2024 dan Microsoft 365 Basic 1 tahun dengan 100 GB cloud storage juga. Jadi buat kerja ataupun kuliah sebenarnya udah siap langsung pakai. Soal garansi juga cukup aman, ada 3 tahun garansi internasional plus 3 tahun accidental damage protection. Jadi kalau misalkan ada kejadian yang nggak sengaja, masih ada perlindungan tambahan. Karena pada akhirnya laptop ini kan bukan cuma soal spek, tapi soal keseimbangan lah. Tipis iya, ringan iya, baterainya tahan lama. Tapi kalau diajak kerja serius ya, dia masih bisa lah dipertimbangkan. Dan menurut gua itu yang dari dulu bikin seri ZenBook selalu punya tempat sendiri di kelas laptop premium. Tapi seperti biasa, menurut kalian gimana sama Asus ZenBook yang udah kalian lihat dan yang versi terbarunya ini? Kira-kira cocok nggak sih buat jadi laptop harian kalian? Coba aja diskusin di kolom komentar. Tapi kalau kalian mau langsung beli, langsung aja cek YouTube Shopping kita ataupun di deskripsi, karena kita udah kasih link terbaik buat kalian beli. Ya siapa tahu dapat diskon, harganya lebih murah dari yang tadi gue sebutin. Tapi seperti biasa, jangan lupa juga follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua link di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye!